Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Septianingrum, NPM 21103010115 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tidar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ulangan tengah semester mata kuliah berbicara yang diampuh oleh Bapak Hari Wahyono. Untuk soal yang pertama yaitu, jelaskan mengapa saudara sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Untidar perlu menempuh mata kuliah berbicara. Jawaban saya yaitu, karena mata kuliah berbicara itu sangat penting, apalagi kita berada di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, karena kita dididik untuk berani mengungkapkan bicara di depan umum. Berbicara penting karena kita dapat menyampaikan ide gagasan dengan terstruktur. Kemampuan dan perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata dapat diperbanyak dengan melalui menyimak berita dan membaca. Berbicara juga perlu dilatih. Karena mata kuliah berbicara itu sangat penting untuk mahasiswa FKIP untuk melatih public speaking agar menjadi lebih baik. Karena nantinya kita mahasiswa FKIP khususnya dituntut untuk lancar dalam berbicara. Karena nantinya kita akan menjadi seorang tenaga pengajar, yang mana kita harus menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami. Untuk soal kedua yaitu, sebutkan aspek-aspek keterampilan berbahasa dan jelaskan hubungan antar aspek. Jawaban saya yaitu, keterampilan berbahasa memiliki 4 aspek keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, yang keempat menulis. Hubungan antar aspek berbahasa. 1. Hubungan antara menyimak dan berbicara. Hubungannya adalah keduanya merupakan kegiatan komunikasi tatap muka langsung dua arah. Ujaran biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru. Kata-kata anak biasanya ditentukan oleh stimulan. Ujaran anak mencerminkan pemakaian bahasa di sekitarnya. Anak dapat memahami kalimat lebih panjang dan rumit daripada kalimat yang diucapkannya. Hubungan antara menyimak dan membaca. Hubungan antara menyimak dan membaca, keduanya merupakan alat untuk menerima komunikasi. Perbedaan keduanya, menyimak menerima informasi dari sumber lisan, membaca menerima informasi dari sumber tertulis. Keterampilan menyimak mempengaruhi keterampilan membaca. Hubungan antara menyimak dan menulis. Bahan informasi yang digunakan dalam menulis didapatkan melalui kegiatan menyimak. Menyimak dapat menimbulkan kreativitas menulis. Dengan melakukan kegiatan menyimak dengan baik, maka seseorang memiliki pengetahuan yang luas, sehingga dengan mudah menyimak dapat menulis dengan baik. Yang keempat, hubungan antara berbicara dan membaca. Orang yang buta huruf dapat mengganggu pelajaran membaca bagi anak. Ujaran membentuk suatu dasar bagi pembelajaran membaca, dan membaca membantu meningkatkan bahasa lisan. Kosakata khusus mengenai bahan bacaan perlu dipahami sebelum memulai aktivitas membaca. Yang kelima yaitu hubungan antara berbicara dan menulis. Keduanya merupakan alat untuk mengekspresikan makna. Ujaran merupakan dasar bagi ekspresi tulis. 6. Yaitu hubungan antara membaca dan menulis. Hubungan antara membaca dan menulis yaitu, membaca adalah merupakan proses awal yang melatih dan meningkatkan keterampilan berbahasa lisan sehingga mampu mengembangkan keterampilan
bahasa tulis dalam bentuk karya sastra. Soal nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara. Jawaban saya, prinsip umum dalam berbicara meliputi A. Membutuhkan paling sedikit 2 orang. Berbicara sebagai bentuk komunikasi tentu saja membutuhkan pihak lain yang berperan sebagai komunikator dan pihak lainnya sebagai komunikan. B. Menggunakan studi linguistik yang dipahami bersama. Kebahasaan yang dapat dimaknai bersama menurut kesepakatan antar pemakai bahasa atau bahasa yang mudah dipahami secara bersama. C. Merupakan suatu pertukaran peran antara pembicara dan pendengar. Ketika pembicara menyampaikan gagasan, pendengar sebagai penyimak. Ketika pesan tersebut direspon oleh pendengar, maka telah terjadi pergantian peran. Soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan sikap pendengar yang baik dan tidak baik. Jawaban saya yaitu sikap pendengar yang baik yaitu pendengar yang baik tidak hanya mendengarkan saja, tetapi juga mengatakan apa yang dirasakan dengan jujur. Sikap pendengar yang baik: 1. Memberikan kesempatan pada lawan bicara untuk menyampaikan opininya. 2. Fokus pada pesan yang ingin disampaikan oleh lawan bicara. 3. Tunggu orang lain selesai bicara sebelum merespon. 4. Ajukan pertanyaan yang berasumsi. Pendengar yang tidak baik adalah pendengar yang hanya mendengarkan saja tetapi juga tidak dapat mengatakan semua apa yang didengarnya dengan jujur, tidak fokus dan tidak konsentrasi dalam mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh pembicara. Sikap pendengar yang tidak baik: 1. Pikirannya tidak ada di tempatnya, fokus untuk menjawab, bukan fokus untuk memahami atau mengerti. Menganggap ceritanya bukan hal yang penting. Kamu tidak bertanya saat tidak jelas. Kamu menunjukkan wajah tidak serius. Soal nomor 5. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang menentukan keefektifan berbicara. Jawaban saya adalah faktor yang menentukan keefektifan berbicara yaitu 1. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor internal fisik yang meliputi alat berbicara, pandangan mata, ekspresi wajah, dan gerak-gerik. Faktor internal non-fisik meliputi penguasaan materi, keterbukaan menghargai orang lain. Faktor eksternal terdiri dari faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan meliputi A. Ketepatan ucapan. Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian pendengar. B. Penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Kesesuaian tekanan, nada, sendi, dan durasi merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara. Walaupun masalah yang dibicarakan kurang menarik, dengan penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai akan menyebabkan masalahnya menjadi menarik. C. Pilihan kata atau diksi. Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Jelas maksudnya mudah dimengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran. D. Ketepatan sasaran pembicaraan. Pembicara yang menggunakan kalimat efektif akan memudah pendengar menangkap pembicaraannya. Faktor non-kebahasaan meliputi A. Sikap pembicara. Seorang pembicara dituntut untuk memiliki sikap positif ketika berbicara, yaitu sikap tenang dan semangat dalam berbicara. B. Pandangan mata. Seorang pembicara dituntut mampu mengarahkan pandangan matanya kepada sasaran bicara. C. Keterbukaan. Seorang pembicara dituntut memiliki sikap terbuka, jujur dalam mengemukakan pendapat, pikiran, perasaan, atau gagasannya
dan bersedia menerima kritikan. D. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. Seorang pembicara dituntut mampu mengoptimalkan penggunaan gerak-gerik anggota tubuh dan ekspresi wajah untuk mendukung penyampaian gagasan. E. Kelancaran. Seorang pembicara dituntut mampu menyampaikan gagasannya dengan lancar. Kelancaran berbicara akan mempermudah pendengar menangkap kebutuhan atau paparan yang disampaikan. F. Penguasaan topik. Seorang pembicara dituntut menguasai topik yang dibicarakan.